Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum Ramadan li ibadihil mu'minin wa khatama asy-syahrus siyam lil mukhlasin wa ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya lit ta'iin wa fi ma'siyati dullad darinil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atmul khalqi wa rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul muttaqin wasiyatullahi linnasi ajmain. Shadaqallahul adzim. Waktu tidak begitu terasa, kita sudah ada di penghujung Ramadan sekarang ini. Dan ini tausiah terakhir ba'da sholat Isya, kalau hasil isbat, sidang isbatnya itu saumnya hari tanggal 1 Syawal hari Jumat. Kecuali kalau tanggal 1 Syawal itu jatuhnya pada hari Sabtu. Kita tunggu saja besok mungkin sidang isbatnya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan yaitu pada hari Jumat. Di masjid-masjid di sini juga beraneka ragam. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Masa muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus meraih ampunan Allah di penghujung Ramadan ini. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kenapa Allah membuka pintu ampunan untuk para hambanya yang berbuat dosa? Maka jawabannya, karena Allah mengetahui, maha mengetahui bahwa manusia itu tidak mungkin suci dan luput dari berbuat dosa. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, insaf akan kesalahannya. Segera. Dan taubat yang paling bagus itu ketika masih mengingat dosanya. Ya, bukan semuanya aja, tapi masih mengingat dosanya. Begitu. Supaya apa? Supaya betul-betul bergetar hati memohon ampunan Allah itu karena mengingat kenistaan kita. Jadi ampunan Allah itu selalu terbuka 24 jam. Ya. Non-stop. Di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah buka pintu maaf pada malam hari supaya orang yang berdosa di siang hari bisa bertobat pada malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membuka pintu ampunannya pada waktu siang supaya orang yang berbuat maksiat pada malam hari bisa mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi menurut hadis sahih ini, bahwa ampunan Allah itu dibuka 24 jam non-stop. 24 jam. Tujuannya apa? Karena manusia itu tidak suci, tidak luput dari berbuat maksiat. Tidak mungkin bersih dari berbuat dosa. Nah, kalau kita cermati, manusia dalam menyikapi taubatnya itu, menyikapi kesalahannya itu, ada beberapa sikap manusia.
Yang pertama, ada orang yang suka meremehkan dosa. Dosa dianggap cetek. Dosa itu dianggap digampangin gitu. Bahkan orang-orang kafir itu berbuat dosa itu seperti hinggapnya seekor lalat di hidung, diusir begitu saja juga selesai. Tapi orang beriman yang berbuat dosa sekecil apapun, seperti dia berada di sebuah tebing yang dikhawatirkan tebing itu akan runtuh. Sangat takut sekali berbuat maksiat. Ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa, terutama dosa-dosa kecil, karena boleh jadi dosa-dosa kecil itu kalau sudah menumpuk, terakumulatif, Rasulullah bersabda, la saghair mal istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, wala kabair mal istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau segera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu tipe pertama orang yang meremehkan dosa. Jangan sekali-kali berani meremehkan dosa. Kemudian tipe yang kedua, orang yang berbuat dosa itu adalah ada orang yang tahu itu dosa dan kesalahan, tapi ia sering menangguhkan pertaubatan. Ditangguhkan. Ya, taubatnya nanti sajalah. Habis pensiun. Taubatnya nanti sajalah kalau sudah jadi haji. Itu sering menangguhkan dosa. Maka pantas Rasulullah menyampaikan, sehebat apapun amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka semua tidak akan berarti. Ada 6 yang akan merusak amaliyah kita itu. Sittatu asya tukhbitul a'mal. Ada 6 hal yang akan menghabiskan amal soleh setiap hamba. Kalau terkena penyakit yang 6 ini, maka seluruh amal sehebat apapun, secapek apapun, diusahakan sedemikian rupa, tapi ternyata di hadapan Allah menjadi muflis, menjadi bangkrut nantinya itu. Apa yang 6 perkara itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain dan lupa akan aib sendiri. Ada peribahasa, kuman di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Dan ini ancamannya luar biasa kan di Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtumu. Kalau kita menggunjingkan kejelekan orang lain, apalagi di bulan puasa ini, di saum Ramadan ini, sama seperti kamu lahap memakan daging bangkai saudaramu, pasti kamu merasa jijik. Tapi gambaran yang dicontohkan ke Rasulullah itu, orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang menikmati. Di sini di samping kanannya ada daging yang begitu wangi, mengepulkan asap, hasil dipasak pakai bumbu. Sementara di samping kirinya ada daging yang belatungan, tapi yang dimakan justru yang penuh dengan belatung. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ghibah ini merusak amaliyah kita. Habis. Nanti ketika ada di mahkamah ilahi itu, kita akan kehabisan. Diambil sama orang lain, sama yang digibahinnya itu. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, keras hati itu bagus. Tetapi dalam artian, dalam bahasa Arab ini, dalam hadis ini, qaswatul qalbi adalah keras kepala. Tidak menerima saran baik dari orang lain. Sombong. Nah ini termasuk kepada yang akan merusak amaliyah kita. Amaliyah soleh kita. Kemudian yang ketiga, wa hubbud dunya, orang yang selalu cinta terhadap dunia. Tidak dilarang mencintai dunia, tapi kalau berlebihan, ya kan? Bagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Capailah olehmu kehidupan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ar, janganlah berbuat kerusakan di bumi.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia, senang kepada dunia, maqamaddin illa bil mal, tidak akan berdiri agama tanpa harta. Tapi kalau hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu yang dilarang. Ya. Semua angan-angan, semua cita-citanya ditujukan hanya untuk kelezatan duniawi. Sehingga dia mengatakan, Allah, jangankan yang haram, yang halal, yang haram saja, susah hidup di Jakarta ini. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang meminum air laut, semakin diminum semakin dahaga. Ini yang mencinta dunia, menghalalkan segala cara. Kenapa? Sebab dia merasa bahwa status sosial yang dihormati itu adalah orang yang kaya raya. Tetapi orang yang beriman, status sosial yang baik itu adalah orang yang punya harta yang penuh dengan keberkahan. Yang berkah dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya, watulul amal. Nah ini. Tulul amal, panjang angan-angan. Nanti sajalah. Rasulullah membuat kotak persegi 4. Kemudian di dalam kotak Rasulullah membuat garis lurus yang nembus kotak itu. Kemudian di garis lurus Rasulullah membuat garis-garis kecil. Ditanya para sahabat, apa itu Rasulullah? Kotak persegi 4 itu adalah ajal yang senantiasa mengikuti kemanapun kita pergi. Siang malam sendirian dalam keramaian, ajal terus saja mengikuti kita. Kemudian garis lurus kita yang sedang berjalan di bumi sampai nembus kepada kotak itu. Dan yang nembus kotak itu adalah sifat anomali manusia, angan-angannya kadang-kadang lebih panjang daripada usianya. Sehingga dia katakan, untuk melakukan kebaikan, nanti sajalah, nanti sajalah. Nah ini hancur amalia kita, muflis, bangkrut nanti di akhirat itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada orang yang bertaubat kalau sudah kena batunya. Misalnya, ada suami yang kerjanya nyakitin istrinya saja. Ya kan? Dia baru taubat setelah kena stroke. Baru dia bertaubat kepada Allah. Sudah nggak bisa apa-apa, berbaring di tempat tidur, dilayani oleh istrinya. Mama, sekarang ayah tidak akan gelak lagi sama mama. Kenapa? Ayah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baru bisa bertaubat seperti itu. Ya. Ada yang tipe seperti itu, tipikal seperti itu. Dia bertaubat karena sudah kena batunya. Kenapa sekarang kok tidak ke nightclub lagi? Kenapa? Ke nightclub mau pakai apa? Udah habis duitnya. Karena sudah habis, sudah bangkrut. Bukan taubat namanya itu. Ya. Bertaubat karena kena batunya. Kemudian yang keempat, ada orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Karena merasa bahwa dosanya terlalu besar sehingga dia berputus asa. Padahal Allah SWT menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 35, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan kezaliman, berbuat maksiat seluas langit dan bumi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Fa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Terutama di Ramadan ini, kalimatnya itu isim mausul. Ya ayyuhalladzina amanu tadullu ala amiyah, yang menunjukkan kepada umum yang sudah dekat, lebih dekat lagi di akhir, terutama di akhir Ramadan ini. Yang pertengahan, mendekat, hayo mendekat. Yang sudah jauh, tidak pernah sholat di Ramadan ini, di akhir ini segera masuk masjid sholat, mendekat kepada Allah. Allah ampunkan dosa-dosanya, pasti diampunkan oleh Allah dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan dosa-dosa kalian semua. Kecuali satu, kalau sampai dia sakratul maut, syirik, berbuat syirik kepada Allah SWT. Illa ayyushraka bihi syai'a. Kecuali yang berbuat syirik. Selain itu, dosa apapun akan diampuni Allah. Artinya apa? Seluruh dosa termasuk syirik, kalau bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini yang ideal, orang yang sadar akan kesalahan dan dia berusaha bertaubat dan terus memperbaiki diri. Sekali lagi, yang ideal adalah orang yang sadar
akan kesalahan dan dia berusaha bertaubat terus memperbaiki diri. Itulah 5 tipe manusia dalam melakukan perbuatan salah. Yaitu 1, orang yang suka meremehkan kesalahan. 2, orang yang tahu bahwa dia itu salah, berdosa kepada Allah, tapi selalu menangguhkan pertaubatan. Namanya tulul amal, panjang angan-angan. Yang ketiga, orang yang mau bertaubat kalau sudah kena batunya, kena musibah. Yang keempat, orang yang berputus asa dari ampunan, jadi dia berputus asa dari ampunan Allah karena merasa mungkin Allah tidak akan mengampuni dosa saya lagi. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang sadar betul dia berbuat kesalahan dan dia cepat bertaubat kepada Allah dan terus-menerus memperbaiki diri. Semoga kita termasuk kepada kelompok yang kelima, yaitu orang-orang yang sadar akan perbuatan maksiat dan segera sujud mohon ampun, salat 2 rakaat, salat taubatan nasuha, salat taubat kepada Allah. Kalau dosanya hakul adam. Nah ini yang paling berat. Kalau dosanya hakul adami, tidak bertegur sapa, jangankan berlama-lama 3 hari saja. Kalau sampai dia tidak bertegur sapa, bermusuhan, hatinya keruh, hatinya kotor, maka ketika wafat, dia wafatnya akan masuk neraka. Lah, tidak apa? Dalam hadisnya itu tidak, yang artinya tidak akan diharamkan bagi orang yang bermusuhan dengan sesama muslim ukuran 3 hari lamanya. Kalau dalam 3 hari belum taslim, belum saling memaafkan, maka dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.